Selamat datang kembali di channel ini. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan berita yang ditayangkan oleh media tempo.com, di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara membantah adanya rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer. Sebagaimana diketahui bersama bahwa penghapusan tenaga honorer ini merupakan kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah, di mana pada awalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer itu akan segera dihapus pada bulan November ini. Akan tetapi undang-undang ini telah dirubah dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, apakah penghapusan tenaga honorer tetap akan dilakukan? Silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Soranas angkat bicara soal kabar penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah pada bulan November tahun 2023. Setelah Undang-Undang ASN disahkan, maka Anas menegaskan bahwa tenaga honorer itu tetap akan ditata dan diselesaikan itu maksimal hingga tenggat waktu pada akhir 2024. Itu yang dikatakan oleh Menpan RB. Ia pun membantah bahwa kebijakan tersebut sudah dirampungkan akhir bulan ini. Nah, rekan-rekan, Anas berujar bahwa kebijakan terkait dengan tenaga honorer bukan merupakan pemberhentian tetapi penataan tenaga non-ASN. Ia pun mengklaim bahwa tidak akan ada pemecatan secara massal dan pengurangan pendapatan yang diakibatkan kebijakan itu. Pihaknya sejak awal sudah menetapkan panduan serta landasan berpikir di dalam menetapkan kebijakan terkait dengan penataan tenaga honorer berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, yaitu yang pertama tidak boleh ada pemberhentian secara massal, kemudian tidak boleh ada pengurangan pendapatan, dan tetap harus mengacu pada aturan yang berlaku. Pemerintah dan DPR menurutnya sudah menyepakati berbagai opsi skema terkait penataan tenaga honorer. Hal itu termasuk soal pembagian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dan P3K penuh waktu. Untuk P3K paruh waktu, Anas mengungkapkan bahwa penataan ulang akan diterapkan pada sektor-sektor tertentu yang masih dalam kajian saat ini. Jadi rekan-rekan, dari apa yang dikatakan oleh Menpan RB bahwa kebijakan teknis terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu saat ini masih digodok bersama dengan stakeholder terkait dan akan diterapkan pada sektor-sektor tertentu. Selain itu, Menpan juga menyebutkan bahwa pemerintah juga terus akan mengangkat tenaga honorer menjadi ASN melalui rekrutmen dan seleksi yang dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Seperti tahun ini sekitar 570.000 formasi itu telah dibuka. Diketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu resmi dicabut. Di dalam Undang-Undang ASN, di dalam Undang-Undang ASN terbaru, salah satu poin yang ditetapkan adalah mengenai penataan pegawai honorer. Instansi pemerintah juga dilarang untuk merekrut atau mengangkat honorer setelah undang-undang tersebut disahkan. Di mana salah satu pasal di dalam undang-undang ini, yakni pasal 66, disebutkan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya itu wajib diselesaikan penataannya paling lambat bulan Desember tahun 2024, dan sejak undang-undang ini berlaku, seluruh instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau istilah lainnya selain pegawai aparatur sipil negara. Sebelumnya anggota Komisi 2 DPR RI juga Gus Pardi Gaus mengungkapkan akan ada penambahan aparatur sipil negara
atau ASN, yakni ASN part-time. Sebenarnya diketahui bersama bahwa saat ini ASN itu terdiri dari dua pokok, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, berdasarkan undang-undang ASN yang terbaru, maka ASN itu akan bertambah menjadi 3 unsur, yakni PNS, P3K full time dan P3K part time. Gus Pardi Gaus selaku anggota Komisi DPR RI yang selama ini menjadi leading sektor pembahasan berbagai kebijakan terkait dengan tenaga honorer menyebutkan bahwa memang pada November 2023 sebelumnya itu status honorer itu akan dihapus. Oleh karena itu dilakukanlah revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. ASN yang tadinya terdiri dari 2 komponen, yakni PNS untuk pegawai negeri sipil dan P3K. Sekarang P3K itu akan dibagi 2 atau namanya P3K full time dan ada juga namanya P3K part time. Ia pun menjelaskan bahwa tidak semua tenaga honorer itu akan diangkat menjadi P3K part time. Nantinya honorer juga bisa menjadi dan diangkat menjadi P3K full time tergantung dari tugas dan wewenang pegawai tersebut. Sebagai contoh misalnya untuk tenaga honorer kategori cleaning service, ini mungkin cocok untuk diangkat sebagai P3K part time atau P3K paruh waktu. Oleh karena memang tidak mengharuskan honorer cleaning service ini untuk hadir di kantor selama 8 jam penuh, akan tetapi hanya bisa datang di waktu pagi dan sore saja. Ia menuturkan bahwa P3K part-time itu lebih fleksibel untuk ke kantor dan bekerja. Misalnya kata Gus Pardi bahwa 2 jam atau 3 jam, sehingga di luar dari waktu tersebut mereka masih bisa leluasa bekerja di luar untuk memulai usaha ataupun sebagainya sebagai langkah untuk menambah penghasilan di luar penghasilannya sebagai ASN. Adapun upah P3K per waktu menurutnya akan disesuaikan sebab gajinya tentu tidak sama dengan ASN penuh waktu. Namun ia menuturkan gaji ASN P3K part time ini tidak selalu kecil, malah kata dia bisa juga gajinya tinggi. Ia pun mencontohkan ahli komputer yang bisa lebih lincah bekerja di luar tergantung pekerjaan yang ia miliki. Itu sepenuhnya nanti akan dilakukan kajian serta diskusi yang mendalam oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan penataan P3K full time dan P3K part time ini. Nah, rekan-rekan, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.